Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi yang mendukung kelangsungan channel ini. 1. Cecilia Winarsih. 2. Wahyu K. 3. Henny R. 4. Jonathan L. 5. Cynthia T. 6. Ahmad S. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih. Pada prakteknya 99,99% para sahabat Satria Nusantara adalah manusia baik hati dan murah hati yang memberikan donasi jauh lebih besar dari nilai yang disebutkan. Donasi ditransfer ke rekening BCA, Cbank, GoPay, atau Sosiabas. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas dongeng Hennet menaklukkan Mekah. Muslim atau orang Islam percaya Hennet SAW dan para pengikutnya merebut Mekah dari tangan orang-orang kafir Bani Quraisy. Kemudian seluruh penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Sumber Islam yakni Sirah Nabawiyah mencatat Fatu Mekah adalah penaklukan atau pembebasan Mekah yang dilakukan oleh Hennet dan pasukan Muslim pada tanggal 20 dan 21 Ramadan tahun ke-8 Hijriah atau sekitar tahun 629 Masehi. Fatu Mekah dipicu adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah antara Hennet dan orang-orang kafir Quraisy. Hennet membagi beberapa kelompok pasukan sebagai strategi untuk mempermudah penyerangan dan mengecoh kaum Quraisy. Khalid bin Walid ditunjuk oleh Hennet sebagai panglima perang, memimpin sekitar 10.000 pasukan dengan senjata lengkap. Akhirnya pertempuran pun terjadi dan dimenangkan oleh kaum Muslim. Khalid bin Walid dan pasukannya langsung merampas senjata yang dimiliki pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy sempat melakukan beberapa kali perlawanan, namun akhirnya mereka menyerah. Pada bulan Desember tahun 629 Masehi atau Januari tahun 630 Masehi, penduduk Mekah yang tersisa menyerah kepada Hennet dan mereka masuk Islam. Hennet dan pasukannya kemudian memasuki kota Mekah dan memerintahkan
patung-patung serta berhala-berhala dewa-dewa pagan Arab di Ka'bah dihancurkan. Muhammad selama 19 hari menghancurkan patung-patung berhala yang terdapat di sekitar Ka'bah ataupun yang tersebar di beberapa tempat di kota Mekah. Dalil peristiwa Fatu Mekah atau penaklukan Mekah tertulis dalam kitab Al-Qur'an. Pertama, kitab Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 1 yang berbunyi, Inna fatahna laka fatham mubina, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. 2. Kitab Al-Qur'an surah An-Nasyr ayat pertama hingga 3 yang berbunyi, Isa ja'a nasrullahi wafat wa ra'aitana azazak kuluna fi dinillahi wajah fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Ini adalah dongeng versi Islam loh. Muncul pertanyaan, apakah benar peristiwa penaklukan Mekah atau Fatu Mekah yang dipimpin Muhammad SAW pernah terjadi dalam sejarah? Apakah benar Muhammad SAW menghancurkan patung-patung berhala di Ka'bah dan di Mekah, Arab Saudi pada abad ke-7? Dari mana para ulama Islam mengarang cerita atau membuat dongeng bahwa di Mekah, Arab Saudi pada tahun 8 Hijriah atau tahun 628 hingga 629 Masehi, Muhammad merebut kota Mekah. 4. Mengapa peristiwa besar perebutan Mekah Arab Saudi oleh Muhammad beserta sekitar 10.000 pasukan Islam tidak ada yang mencatatnya, dan klaim tersebut hanya berdasarkan sumber Islam sendiri. Let's check it out. Kita bahas sampai tuntas.
Fatu Mekah atau penaklukan Mekah atau pembebasan Mekah sekitar tahun 628 hingga 609 Masehi atau pada tahun 8 Hijriah di Arab Saudi oleh Nehanet bersama sekitar 10.000 pasukan Islam seperti yang diklaim sumber-sumber sejarah Islam tidak pernah terjadi dalam sejarah. Dongeng atau cerita burung ini dibuat atau dikembangkan oleh para ulama Islam pada abad ke-8 Masehi, zaman dinasti atau Bani Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad, Irak. Dongeng atau cerita ini terinspirasi oleh penaklukan yang dilakukan Kaisar Romawi atau Bizantium Heraklius yang merebut kota Ctesiphon pada tahun 628 Masehi dari tangan kerajaan Sasanid Persia. Ctesiphon sekarang disebut Baghdad yang merupakan ibu kota Irak. Peperangan antara Romawi atau Bizantium melawan Kekaisaran Sasanid Persia pecah antara tahun 602 hingga 628 Masehi. Pasukan Romawi sejak tahun 622 Masehi mengalami sejumlah kemenangan dan terus merangsek sehingga membuat pasukan Sasanid Persia makin terdesak dan terus mundur. Pasukan Romawi atau Bizantium berhasil meruntuhkan moral pasukan Sasanid Persia setelah mereka berhasil menghancurkan situs paling dihormati pemeluk agama Zoroaster. Heraklius merusak dan menghancurkan serta membakar kuil Zoroaster yang paling suci milik para kesatria Sasanid Persia, yakni kuil Adur Gusnasp. Ini adalah pembalasan terhadap perusakan dan penghancuran pada situs-situs suci kekristenan di Yerusalem yang sebelumnya telah dilakukan oleh pasukan Sasanid Persia. Kuil ini berada di kota Shish di Adur Badagan yang sekarang terletak di Takte Sulaiman di provinsi Azerbaijan Barat, negara Iran. Kuil ini menjadi tempat suci yang paling utama dan menjadi tempat peziarah para pemeluk agama Zoroaster. Berdasarkan sumber Bizantium atau Romawi, kuil ini menyimpan banyak kekayaan dan benda-benda berharga dari para bangsawan Sasanid Persia. Heraklius bersama pasukannya menjarah semua harta benda kuil Zoroaster tersebut. Lalu Heraklius memimpin pasukan Romawi menghancurkan patung-patung atau berhala yang ada di dalam kuil tersebut dan menghancurkan kota tersebut. Penjarahan kuil paling suci yang menyimpan kekayaan para bangsawan pagan Zoroaster dilakukan pada tahun 623 hingga 624 selama perang Bizantium melawan Sasanid Persia. Penghancuran patung-patung dalam kuil suci Zoroaster ini menjadi inspirasi para ulama Islam zaman dinasti atau Bani Abbasiyah membuat dongeng atau mengarang cerita fiktif. Nehanet dan pasukannya menghancurkan patung-patung berhala di Ka'bah Mekah, Arab Saudi.
Pada akhir tahun 627 Masehi, Heraklius menyerang pusat kekuasaan kerajaan Sasanid Persia. Heraklius memanfaatkan situasi perpecahan internal yang terjadi di kerajaan Sasanid Persia, di mana Raja Khosrow kedua sedang bertikai dengan panglima perangnya, yakni Jenderal Syahbaraz. Heraklius menghasut Syahbaraz dengan mengatakan bahwa Raja Khosrow II cemburu dengan pengaruhnya yang semakin kuat dan ia akan segera dieksekusi karena dianggap membahayakan kedudukan Raja Khosrow II. Karena Syahbaraz terpengaruh provokasi ini, maka ia memilih bersikap netral ketika Heraklius menyerang kota Nineveh yang menjadi benteng pertahanan kerajaan Sasanid Persia. Pasukan Sasanid Persia yang dipimpin Jenderal Rahshad berhasil dikalahkan dalam pertempuran Nineveh tahun 628 Masehi. Pada saat pasukan Romawi atau Bizantium mendekati Dastagir, Khosrow kedua melarikan diri. Istana kerajaan Sasanid Persia tersebut terletak sekitar 113 km sebelah utara Ctesiphon yang juga disebut Dastagir atau Daskara. Dastagir atau Daskara yang merupakan istana Raja Khosrow kedua dibangun pada zaman Raja Hormizd pertama. Setelah itu, pasukan Heraklius bergerak ke arah selatan sampai ke tepi sungai Tigris, lalu menjarah dan merampok istana besar Khosrow di Dastagir atau Daskara. Namun, gerak maju pasukan Heraklius untuk menyerang Ctesiphon lebih lanjut terhenti karena pasukan Sasanid Persia merusak dan menghancurkan jembatan atau kanal Nahrawan. Segera setelah ibu kota kerajaan Sasanid Persia dikuasai pasukan Heraklius, para bangsawan Sasanid Persia melakukan pemberontakan. Mereka kemudian menangkap Raja Khosrow II dan mengeksekusinya. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kafat kedua yang merupakan putra Raja Khosrow kedua. Kafat kedua kemudian melakukan perjanjian damai atau negosiasi dengan Heraklius untuk mengakhiri peperangan antara kedua belah pihak. Kafat kedua kemudian mengembalikan semua benda-benda suci dan berharga yang pernah dirampas dan dijarah oleh pasukan Sasanid Persia pada saat merebut kota suci Yerusalem pada tahun 614 Masehi. Pada tahun 629 Masehi, Heraklius memperoleh kembali semua benda-benda suci. Benda-benda suci dibawa kembali dari Ctesiphon dan dikembalikan ke Yerusalem dalam upacara arak-arakan yang sangat meriah. Benda-benda suci tersebut antara lain salib suci, paku, dan tombak yang digunakan untuk menikam lambung Yesus akhirnya dikembalikan ke Yerusalem, yakni ke gereja Makam Kudus atau Church of the Holy Sepulchre. Selain itu, Heraklius juga membawa kembali lukisan Bunda Maria yang menggendong bayi atau kanak-kanak Yesus yang dilukis oleh Santo Lukas, penulis Injil. Lukisan ini disimpan oleh Shirin yang merupakan istri Raja Khosrow II dan oleh Kafat kedua
dikembalikan kepada Heraklius. Heraklius kemudian mengangkat diri sebagai raja dari segala raja dengan gelar Persia kuno setelah kemenangannya. Ia mengangkat dirinya sebagai Basileus, kata dalam bahasa Yunani yang artinya berdaulat atau penguasa dunia. Dan kata tersebut digunakan oleh para kaisar Romawi atau Bizantium selama 800 tahun kemudian. Maka tidak mungkin perang besar yang terjadi pada saat Nehenet dan pasukannya yang berjumlah sekitar 10.000 orang menaklukkan Mekah tidak dicatat oleh sumber-sumber sejarah manapun seperti sumber sejarah Romawi, Sasanid Persia, atau gereja Nestorian. Fatu Mekah atau pembebasan Mekah yang dipimpin oleh Nehenet tidak tercatat oleh sejarawan di luar Islam karena memang peristiwanya sendiri tidak pernah ada. Waduh, lagi-lagi dongeng, dongeng lagi, capek deh. Demikianlah dongeng Fatu Mekah atau penaklukan Mekah oleh Nehenet SAW yang ternyata terinspirasi oleh penaklukan Heraklius atas ibu kota kerajaan Sasanid Persia. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.